Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya, Syifa Zahra, selaku mahasiswa program studi Statistika Universitas Negeri Jakarta, yang telah diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Breakout Room 2 ini dikhususkan untuk pelatihan rancangan percobaan dalam rangka meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa perguruan tinggi swasta di bawah naungan LL-Dikti Wilayah 3. Kalau begitu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kepada Ibu Vera Mayasanti, SSI, MSI, dipersilakan. Terima kasih Mbak Syifa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Saya izin untuk share materi. Baik Bapak Ibu, saya izin share sedikit materi yang sebetulnya basis sekali atau basic sekali mengenai experimental design atau perancangan percobaan. Nah, mengapa kita perlu melakukan atau merancang pengumpulan data yang baik dan benar? Alasan-alasannya, filosofinya adalah salah satunya adalah untuk mendapatkan penduga yang sifatnya tidak bias. Kemudian kita ingin meningkatkan presisi dari kesimpulan. Jadi kesimpulan yang akan kita ambil nanti tingkat presisinya cukup baik. Kemudian harapannya kesimpulan yang kita peroleh nanti di akhir penelitian itu dapat kita generalisasikan ke populasi target kita. Nah, sebetulnya sebagaimana yang sudah kita ketahui ada dua jenis rancangan pengumpulan data yang paling utama, yaitu observasi atau pengamatan. Biasanya kita nanti mengambil sampel dari populasi, di mana kita berbicara tentang sampling di sini. Dan yang kedua adalah yang akan kita bahas di hari ini, yaitu percobaan. Nah, perbedaannya apa antara observasi dan percobaan? Di sini observasi itu biasanya kita mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, biasanya juga artinya ketika kita berbicara observasi, data itu sudah tersedia Bapak Ibu di lapangan. Kita tinggal melakukan mengumpulkan data, teknik bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, itu kita pelajari di mata kuliah atau biasanya di bidang yang namanya kita sebut sebagai teknik sampling. Nah, kemudian ada yang namanya percobaan. Percobaan ini yang akan kita bahas lebih lanjut, di mana data yang kita kumpulkan itu sebetulnya datanya kita bangkitkan dengan kondisi tertentu. Di mana perbedaan yang paling nyata antara observasi dengan percobaan adalah di dalam percobaan kita memberikan treatment atau perlakuan kepada satuan percobaan. Sehingga kalau ditanya definisi dari perancangan percobaan itu sebetulnya apa sih? Biasanya secara definitif itu dapat dikatakan bahwa perancangan percobaan merupakan suatu metode yang sistematis, kemudian yang di dalamnya tentu saja terdapat sederetan uji, di mana uji itu kemudian dapat juga dapat diuji dalam suatu proses atau sistem sehingga terjadi perubahan yang cukup berarti dari variabel input, kemudian diperolehlah respon yang dapat kita amati, muncul kemudian kita amati. Nah, kemudian dia merupakan perencanaan atau planning dari suatu percobaan sehingga kita dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian kita di awal. Mengapa kita perlu melakukan rancangan percobaan? Tentu saja dari percobaan, ketika kita melakukan percobaan yang benar, tentu saja akhirnya ujungnya kita akan mendapatkan suatu data di mana data ini dia bersifat memiliki kualitas yang baik. Kemudian ketika kita menganalisis data yang kualitasnya baik ini, hasilnya adalah suatu informasi yang cukup valid dan cukup bermanfaat. Ini harapannya sehingga mengapa kita perlu dilakukan perancangan percobaan. Nah, karena hobi saya salah satunya adalah memasak, baking, Bapak Ibu, maka di sini perkenankan saya memberikan contoh di dalam suatu percobaan.
Jadi percobaan itu nanti ada kita bahas, ada beberapa istilah yang harus kita bahas, yang harus kita pahami dulu di dalam perancangan percobaan. Yang pertama itu adalah faktor, yang kedua itu adalah level faktor, kemudian yang ketiga itu adalah respon. Nah, faktor itu misalkan begini, saya bertujuan ingin menghasilkan suatu produk, misalkan produk saya itu adalah roti. Nah, kemudian saya memiliki faktor-faktor. Faktornya itu jenis oven bisa saja atau suhu yang kita setel ketika kita membuat roti. Ada yang misalnya 160 derajat, 150 derajat, 170 derajat, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai level faktor. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi pembuatan roti itu? Mungkin saja jenis tepung, karena kita tahu jenis tepung itu bisa saja dari jumlah atau ukuran tepungnya, bisa saja dari karakteristik dari tepung itu sendiri, protein tinggi, protein sedang, protein rendah, dan seterusnya. Kemudian dengan bagaimana pemilihan telur, bagaimana pemilihan gula, bagaimana juga dengan chef atau koki yang membuat roti itu. Nah, sehingga kita akan menghasilkan jenis-jenis roti yang berbeda-beda, berdasarkan teksturnya, berdasarkan rasanya, berdasarkan warnanya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk percobaan yang sederhana khususnya dalam pembuatan roti. Kemudian tujuan dari perancangan percobaan itu ada beberapa. Salah satunya adalah kita dapat memilih peubah atau variabel yang dapat dikontrol, sehingga variabel-variabel yang dapat dikontrol ini ketika kita pilih untuk kita lakukan pengujian, maka kita dapat memilihnya. Yang paling berpengaruh terhadap respon itu variabel apa saja. Kemudian yang kedua, kita dapat memilih gugus variabel X atau peubah X yang paling mendekati dari nilai harapan atau nilai ekspektasi dari peubah respon Y. Kemudian kita dapat memilih gugus dari peubah X ini yang menyebabkan keragaman yang paling kecil itu yang mana. Dan yang terakhir, kita dapat memilih gugus peubah atau variabel X ini yang mengakibatkan pengaruh peubah yang tak terkendali atau yang tidak dapat kita kendalikan itu paling kecil, atau kita sebut sebagai errornya yang paling kecil itu mana sih, yang mengakibatkan error paling kecil X-nya yang mana. Nah, kemudian ini yang paling utama di dalam rancangan percobaan. Kita memiliki 3 prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah yang pertama randomization atau pengacakan, kemudian ada replication atau pengulangan, dan ada local control atau pengendalian lingkungan sekitar. Nah, mengapa harus ada ulangan? Ulangan itu harus kita lakukan karena tujuannya salah satunya adalah untuk menduga ragam atau varian dari galat. Kemudian kita dapat melakukan pendugaan terhadap standar error. Kemudian fungsinya juga untuk meningkatkan ketepatan percobaan, memperluas presisi kesimpulan. Nah, pertanyaannya sekarang akan muncul adalah berapa sih jumlah ulangan yang paling minimum di dalam satu rancangan percobaan? Nah, biasanya beberapa literatur mengatakan, ada yang mengatakan minimal ulangan itu adalah 3. Karena kalau cuma 1 ulangannya Bapak Ibu, misalkan saya mau mengetahui pupuk mana saja sih, ada pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D misalkan, yang paling bagus untuk tanaman jagung misalnya. Kalau tanaman jagungnya cuma 1, misalkan kemudian dikasih pupuk, ternyata dia kena wabah atau dia dimakan tikus atau dia mati, maka kita tidak punya gantinya begitu. Maka dari itu maka kita harus punya ulangan. Nah, ulangannya minimal 3. Atau juga kita bisa menggunakan formula yang ada, antara lain seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa kita perlu randomization, pengacakan? Pengacakan itu di mana fungsi tujuannya adalah agar di mana setiap unit percobaan itu harus memiliki peluang yang sama. Dia bersifat memiliki peluang yang sama agar dapat diberikan perlakuan tertentu. Nah, fungsi atau tujuan dari randomization ini adalah untuk menghindari galat sistematik, kemudian juga meningkatkan validitas kesimpulan. Bagaimana cara pengacakan? Ya, cara pengacakan yang paling sederhana itu dengan menggunakan lotre atau bilangan acak komputer itu juga bisa. Dan yang kemudian local control. Local control ini kita gunakan untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Misalnya saya mau tujuannya untuk mengetahui model pembelajaran mana yang paling baik,
apakah misalkan model pembelajaran contextual learning, atau misalnya model pembelajaran cooperative learning, atau problem based learning, atau project based learning. Saya punya 4 kelas. Nah, pengendalian kontrol ini artinya keempat kelas ini harapannya dia memiliki kehomogenan yang relatif sama. Tidak ada satu kelas yang dimana kelas itu misalkan merupakan kelas akselerasi atau kelas internasional, di mana inputnya berbeda. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Sehingga kalau misalnya kontrol dari lingkungan itu cukup baik, harapannya nanti kesimpulan yang kita dapatkan itu tidak bersifat bias atau bias. Ini beberapa istilah di dalam rancangan percobaan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, dan biasanya teman-teman yang biasa mengajar rancangan percobaan tentu saja sudah sangat paham dengan ini. Yang pertama yaitu satuan percobaan. Nah, satuan percobaan ini adalah satuan terkecil biasanya yang kita berikan perlakuan. Kemudian satuan pengamatan itu yang kita amati di mana respon itu diukur. Di mana satuan percobaan dan satuan pengamatan ini bisa saja berbeda, bisa saja tidak. Oke. Kemudian ada ulangan tadi, kemudian ada perlakuan atau treatment yang tadi sudah saya sebut. Contohnya kalau di roti tadi misalnya ada oven, ada telur, misalkan ada tepung. Nah, itu namanya kita sebut sebagai perlakuannya. Kemudian ada variabel respon, apa yang mau kita amati. Misalnya kalau misalnya saya mau mengamati model-model pembelajaran yang saya kenakan kepada mahasiswa, maka variabel yang saya mau amati adalah nilai hasil belajar mahasiswa. Nah, itu peubah responnya. Kalau roti tadi mungkin seberapa mengembangnya dia, bisa saja begitu. Kemudian ada galat atau error yang kita sebut sebagai sumber keragaman yang sebetulnya dia tidak bisa didefinisikan oleh peneliti, yang muncul biasanya karena adanya faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol selaku manusia yang memiliki keterbatasan, karena segala sesuatunya bukan kita yang menentukan tetapi ada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita sebut galat ini adalah kesalahan yang tak berdosa biasanya. Kemudian ada istilah faktor. Nah, faktor tadi misalkan oven, kemudian taraf atau level faktor, itu misalkan suhunya, temperaturnya kita ubah-ubah, kita setel berapa, itu disebut sebagai taraf atau level faktor. Kemudian ada interaksi. Nah, kita tidak berbicara interaksi pada sesi kali ini karena kita hanya membahas satu faktor saja. Kemudian ada yang namanya model acak. Nah, ini kita akan pakai. Tetapi kita tidak akan pakai model acak di dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang model tetap, dan kita juga tidak akan membahas model campuran karena model campuran adalah gabungan antara model acak dan juga model tetap. Nah, kemudian ini yang paling penting yang biasanya suka terlupakan oleh kita. Kadang-kadang kita bingung ketika kita belajar perancangan percobaan yang basic. Sebetulnya ada klasifikasi rancangan. Klasifikasi rancangan itu sebetulnya terbagi 3, Bapak Ibu, yang paling common. Yang pertama itu rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan ini berkaitan dengan kondisi apa yang akan kita berikan terhadap unit percobaan atau satuan percobaan. Ada faktornya tunggal, kemudian ada dia faktornya lebih dari 1, bisa saja biasanya kita sebut sebagai faktorial, kemudian ada split plot, ada nested misalkan. Nah, kemudian ada rancangan pengendalian lingkungan. Rancangan pengendalian lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana perlakuan itu diterapkan pada unit-unit percobaan. Misalnya perlakuan saya faktornya tunggal, saya terapkan pada rancangan acak lengkap, saya terapkan pada rancangan acak kelompok, saya terapkan pada rancangan bujur sangkar Latin, dan seterusnya. Atau misalnya rancangan faktorial, nah saya terapkan di dalam rancangan acak lengkap, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah rancangan respon, yaitu bagaimana respon itu diukur. Ini beberapa jenis rancangan populer yang ada di dalam rancangan percobaan Bapak Ibu, dan ranah kita nanti kita akan membahas ke faktor tunggal yang kita terapkan di dalam RAL atau rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan juga rancangan bujur sangkar Latin. Ini yang akan kita bahas hari ini. Untuk tahapan analisis seperti biasa, tentunya kita biasanya ketika melakukan perancangan percobaan, kemudian kita ada melakukan beberapa tahapan analisis, dimulai dengan analisis deskriptif, eksploratif,
pemeriksaan asumsi biasanya asumsi aditif, keaditifan, kenormalan, kehomogenan ragam, kesamaan rata-rata di awal untuk input biasanya. Nah, tetapi hari ini kita akan lebih fokus ke analisis ragam. Hanya sampai ke analisis ragam, kita tidak sampai masuk ke uji lanjutan, uji perbandingan berganda seperti itu, dan apalagi masuk ke khusus uji multi lokasi karena waktu terbatasan yang sangat singkat. Kemudian kita akan mulai masuk ke rancangan yang melibatkan satu faktor. Contohnya tadi hanya oven saja yang kita mau cek apakah ada pengaruh oven terhadap mengembangnya atau tidaknya roti. Saya ingin mengecek model pembelajaran, saya ingin mengetahui model pembelajaran, apakah memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, nanti level faktornya adalah beberapa model pembelajaran. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh misalnya percobaan laju pengeringan mutu teh hitam. Lalu kemudian dia menggunakan oven pengering, maka level faktornya adalah kembali ke temperaturnya. Nah, perancangan dengan melibatkan satu faktor atau faktor tunggal itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dia bisa saja kita terapkan di rancangan ada lingkungan, antara lain ada RAL, ada RAK, dan juga RBSL. Nah, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, apa itu rancangan acak lengkap sebetulnya? Rancangan acak lengkap ini adalah rancangan yang paling sederhana sebetulnya Bapak Ibu. Di mana nanti kita hanya karena kita adalah rancangan lingkungannya adalah rancangan acak lengkap, kemudian kita memiliki hanya satu saja faktor, maka nanti di sini kita ada beberapa perlakuan atau yang kita sebut sebagai level faktor, kemudian ada ulangan yaitu sebanyak R. Sehingga kalau misalnya ditanya kapan kita harus menggunakan RAL ini, nah ada beberapa kondisi seperti biasa yang kita tahu bahwa mengapa atau kapan kita harus menggunakan RAL. Biasanya kita gunakan RAL karena RAL ini adalah rancangan yang paling sederhana, yaitu apabila satuan atau unit percobaan kita itu relatif homogen atau seragam. Nah, yang kedua yaitu apabila tidak ada informasi sebelumnya tentang kehomogenan dari satuan percobaan itu sendiri. Nah, yang paling mendasar satu lagi, mengapa atau dalam kondisi apa kita menggunakan rancangan acak lengkap, biasanya adalah jumlah dari perlakuannya juga sedikit, kemudian unit percobaannya juga tidak cukup besar. Jadi asumsinya kalau unit percobaan kita tidak cukup besar, dia kita asumsikan relatif homogen, sehingga kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap ini tadi. Nah, ini beberapa contoh kasus dalam rancangan acak lengkap. Misalnya kalau di bidang pertanian, kita ingin melihat apakah jenis ransum itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertambahan berat sapi. Nah, berarti yang harus kita jaga kehomogenannya adalah sapi yang akan kita gunakan sebagai unit percobaan. Dia harus sehomogen mungkin, bisa saja kita lihat dari segi umurnya yang relatif sama, jenis sapinya harus sama, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh kedua, misalkan kita ingin melihat apakah ada pengaruh kalau di bidang pertanian, apakah ada pengaruh pupuk terhadap peningkatan hasil padi. Biasanya kalau hasil padi kita lihatnya responnya adalah rata-rata hasil gabah padi. Lalu berarti satuan percobaannya apa? Biasanya kita melihat petak sawah. Maka petak sawah harus homogen. Misalkan pupuk kita ada 4, maka petak sawah kita ada 4. Nah, kita harus menjaga sehomogen mungkin. Bagaimana kita mengontrol sehomogen mungkin? Maka keempat petak sawah ini harus berada berdekatan dengan posisi tanah yang mungkin harapannya dijaga untuk tidak miring. Jadi sama-sama rata, tidak ada yang miring. Kemudian tidak ada petakan sawah yang misalnya 3 itu ada di dekat sungai misalkan, agak di bawah daerah dataran rendah. 1 misalkan petakan sawahnya ada di lereng bukit misalkan atau di lereng gunung. Nah, itu kita asumsikan bahwa dia khawatir, kita anggap dia tidak homogen.
Mengapa? Karena asumsinya kalau sawah itu petak sawahnya ada di lereng bukit, maka asumsinya kita dia mendapatkan intensitas cahaya mataharinya lebih banyak dibandingkan petakan sawah yang di pinggir sungai. Tetapi sebaliknya, karena dia ada di lereng bukit, maka asumsinya dia sulit mendapatkan air. Berbeda dengan petakan sawah yang ada di pinggir sungai. Nah, ini yang kita harus kontrol. Jadi ada pengontrolan lokal kontrol itu tadi, sehingga sedemikian hingga petak sawahnya harus sehomogen mungkin. Kemudian kalau misalnya di dalam bidang pendidikan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya kita punya model pembelajaran. Saya ingin melihat apakah ada pengaruh dari jenis-jenis media, bukan model tapi media pembelajaran di sini, terhadap misalkan hasil belajar siswa, kelas berapa pada pokok bahasan apa. Nah, siswanya atau yang ada di dalam kelas itu harus relatif homogen. Kemampuan awal siswa seperti yang tadi saya sampaikan, kelasnya misalkan model pembelajaran atau media pembelajarannya ada 3, maka kelasnya ada 3, maka ketiga-tiga kelas itu harus relatif homogen. Tidak ada kelas yang misalnya dia masuk atau misalnya dia adalah kelas akselerasi tapi ada kelas yang merupakan kelas yang biasa. Nah, itu tidak disarankan, sangat tidak disarankan di dalam menggunakan rancangan acak lengkap itu tadi. Nah, kemudian ketika kita bicara struktur data di dalam RAL. Ketika kita bicara struktur data di dalam RAL, ada 2 jenis struktur data, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu struktur datanya di mana perlakuannya ada di dalam kolom. Jadi kolom-kolomnya ini adalah perlakuan, level faktornya ada, perlakuan ini adalah faktornya, level faktornya ada 7, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Sehingga kita tidak mempedulikan biasanya, mohon maaf kalimatnya tidak mempedulikan, kita tidak begitu concern dengan rata-rata atau jumlah atau total yang ada di setiap ulangan. Tetapi yang kita pedulikan adalah rata-rata atau total di setiap masing-masing level faktor atau perlakuan. Nah, kemudian ulangan di sini dilihat tadi sudah saya sampaikan bahwa minimal ulangan itu di beberapa literatur adalah 3. Di sini ulangannya adalah 4. Ini struktur data dari RAL yang pertama untuk satu faktor. Nah, kemudian ada juga struktur data yang kedua. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, struktur datanya terlihat bahwa treatment atau perlakuannya ada di kolom. Sehingga yang kita jumlahkan adalah ada di baris. Jadi yang kita jumlahkan adalah barisnya. Oke, itu bedanya. Jadi struktur datanya ada 2. Bisa saja treatment atau perlakuannya ada di kolom. Bisa saja treatmentnya ada di baris. Lalu kalau kita melihat struktur data di mana treatmentnya ada di baris seperti ini Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan model. Modelnya adalah seperti ini adalah model linear, regresi, model linear, di mana ini dari rancangan satu faktor di dalam RAL. Nah, biasanya kita menyimbolkan tau I ini adalah pengaruh perlakuan baris ke I. Jadi di struktur data tadi bahwa perlakuannya ada di baris. Maka modelnya kita adalah seperti ini. Nah, kemudian ada asumsi yang perlu dipenuhi ketika kita ingin menggunakan rancangan ini. Salah satu asumsinya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian di mana variansinya itu diasumsikan konstan untuk semua tingkatan atau level faktornya. Kemudian asumsi berikutnya adalah karena ada randomization tadi, berarti pengamatan itu harus diasumsikan saling bebas. Nah, kemudian ada model itu kita split lagi, model linear itu menjadi model tetap dan model acak. Kemudian ada juga model campuran. Nah, model tetap atau fixed effect itu adalah model di mana perlakuan-perlakuan yang kita gunakan di dalam percobaan berasal dari populasi yang terbatas. Sebaliknya kalau model acak di mana perlakuan yang kita cobakan itu merupakan sampel acak lagi dari populasi perlakuan itu sendiri. Nah, ini secara teori, walaupun nanti di dalam prakteknya seringkali bahasa dari pengaruh acak dan pengaruh acak itu akan sedikit bergeser seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau secara definitifnya model acak itu misalkan kita punya, saya ingin melihat atau tujuannya meneliti berbagai varietas padi. Nah, varietas padi saya ada 100, tetapi yang saya amati sebagai sampel ada 10, maka ini kita sebut sebagai model acak.
Tapi kalau misalnya perlakuan saya, misalkan model pembelajarannya misalkan ada A, B, C, D, E, ada 5, kemudian 5-5-nya saya gunakan di dalam percobaan saya, maka ini kita sebut sebagai model tetap. Kemudian ini hipotesis yang dapat kita gunakan. Hipotesisnya bisa bentuknya 2 jenis begini, bisa saja kita lihat berdasarkan nilai tengah dari populasinya, bisa saja juga kita melihat dari perlakuannya seperti ini, bisa kita gunakan salah satu. Nah, kemudian ini turunan rumus dekomposisi jumlah kuadrat. Jadi karena kita tahu jumlah kuadrat total itu adalah jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galatnya. Sehingga nanti dari turunan ini kita akan mendapatkan tabel ANOVA satu faktor, di mana modelnya adalah model tetap di dalam rancangan RAL. Ada 3 baris di sini, yaitu ada perlakuan, di mana derajat bebasnya adalah jumlah perlakuan atau treatmentnya dikurang 1, ada galatnya, kemudian ada totalnya. Ini ada 3 baris seperti ini. Nah, kemudian karena di dalam tabel ANOVA itu menggunakan statistik uji F hitung, Bapak Ibu menggunakan statistik uji F, mohon maaf. Mengapa menggunakan statistik uji F? Karena di sini ada 2 peubah acak sebetulnya asalnya, yaitu ada kuadrat tengah galat dan kuadrat tengah perlakuan. Di mana kuadrat tengah galat dan kuadrat tengah perlakuan ini merupakan jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan dan galatnya, sehingga yang asumsinya kedua-duanya adalah berdistribusi normal. Kemudian ketika kita kuadratkan, maka dia hasilnya adalah menghasilkan baik kuadrat tengah perlakuan maupun kuadrat tengah galat ini, kedua-duanya adalah memiliki distribusi chi-square. Sehingga ketika rasio dari 2 buah peubah yang merupakan berdistribusi chi-square, maka rasio dari kedua buah peubah acak yang berdistribusi chi-square dia adalah menghasilkan distribusi F-Snedeker. Maka dari itu statistik ujinya adalah statistik uji F. Nah, selanjutnya ini rumusnya. Kemudian nanti kita akan meng-compare untuk decision rule-nya statistik uji F ini nanti kita akan compare dengan F tabel. Apabila nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kita katakan tolak Hanon. Nah, kemudian ini merupakan koefisien keragaman. Biasanya kita ingin melihat keterandalan dari suatu percobaan yang sudah kita lakukan tadi, Bapak Ibu. Nah, biasanya nanti ini bentuknya adalah persentase, karena ini merupakan koefisien dari keragaman, yang biasanya juga kita sebut sebagai keragaman relatif dari 2 besaran yang ada, di mana untuk melihat ini, koefisien keragaman ini, kalau misalnya dia makin tinggi, maka artinya keandalan dari percobaan kita itu makin rendah, jadi makin tidak baik. Tapi kalau misalnya ditanya berapa sih ideal dari koefisien keragaman itu di dalam suatu percobaan, itu tergantung dari bidang studi yang kita geluti. Misalnya saja kalau misalnya di bidang pertanian itu yang dianggap wajar, koefisien keragamannya adalah berkisar antara 20 sampai 25%. Ini contoh penerapan rancangan satu faktor dalam RAL, yaitu ini di bidang, misalkan saja di bidang kimia, ini diambil dari buku Montgomery. Misalnya saja kita ingin melihat apakah ada pengaruh dari fumigan metil bromid ini sebagai pembasmi serangga gudang terhadap daya tumbuh. Jadi responnya kalau ditanya X-nya yang mana, fumigan metil bromid, kemudian Y-nya yang mana, daya tumbuh benih kacang hijau. Di mana taraf signifikansinya atau tingkat kesalahan kalau di dalam bahasa di luar statistiknya adalah 5%. Nah, kemudian di sini ternyata dia menggunakan beberapa dosis dari fumigan metil bromid itu tadi. Dia ada 5 yang dia terapkan. Ada 0, kemudian ada 16, 32, 48, dan 64. Di sini kita katakan bahwa level faktornya ada 5, kemudian di sini ulangannya ada 8. Nah, di sini kita lihat struktur datanya adalah bahwa pengaruh dari perlakuannya itu ada di posisi baris. Jadi kita jumlahkan atau kita rata-ratakan ke sini. Ke masing-masing baris kita jumlahkan. Maka selanjutnya ketika kita lakukan perhitungan seperti ini, kita akan mendapatkan tabel ANOVA sebagai berikut. Di mana hasil akhirnya adalah F hitungnya adalah sebesar 2,65.
Nah, ini ketika kita compare dengan nilai F-table, jadi kita membandingkan dengan F-table-nya ada 2,65, F-hitungnya adalah 51,36, mohon maaf saya terbalik. Nah, ini angka 4 dan 35 adalah derajat bebas dari perlakuan, dan kemudian derajat bebas dari galat, karena kita tahu F-table itu memiliki 2 derajat bebas, degree of freedom-nya. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan nilai F-hitung di sini jauh lebih besar daripada F-table-nya, sehingga decision atau kesimpulannya, decision-nya adalah tolak H0, maka kesimpulannya adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, perbedaan yang signifikan antara si fumigan metil ini tadi di dalam pengaruhnya di dalam daya tumbuh benih kacang hijau. Jadi dosisnya ternyata sangat-sangat berpengaruh, mempengaruhi tumbuh benih kacang hijau, di mana taraf nyatanya adalah 5%. Dan kemudian di sini kalau kita hitung koefisien keragamannya diperoleh angka 3,87%, dan ini masuk kategori yang sangat baik, jadi cukup andal di dalam perancangan percobaan ini. Nah, ini bagaimana cara membaca tabel F. Jadi derajat bebas barisnya 4, derajat bebas dari kolomnya 35, ketemu angka 2,65. Ini tadi kesimpulan yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah di bidang apa ini? Di bidang fisika mungkin. Jadi kita ingin melihat apakah ada pengaruh antara pengaturan daya RF terhadap laju H rate ya. Di sini kita juga lihat struktur datanya, juga dilihat perlakuannya ada di baris, di mana ulangannya ada 5, jumlah level faktornya ada 4. Nah, ini tabel ANOVA-nya kalau kita hitung, kalau kita lihat F-hitungnya cukup besar, sedangkan F-tabelnya kecil, sehingga kita tahu di sini kesimpulannya adalah tolak H0, maka kesimpulannya yang dapat kita ambil bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan antara pengaturan daya RF terhadap laju rata-rata H rate-nya. Nah, kemudian ini adalah tabel ANOVA untuk kasus satu faktor dalam RAL, tetapi dengan kasus bahwa datanya tidak lengkap, atau kita sebut sebagai kasus unbalanced data. Jadi di dalam RAL satu faktor ada kemungkinan ulangannya, jadi misalnya saja contoh seperti ini, jadi ada kemungkinan pada saat kita mendesain satuan atau unit percobaan kita itu ternyata tidak komplit, tidak cukup, katakan demikian. Misalnya saya ada 5 level faktor, ulangan saya maunya 4 kali, tetapi ternyata mesinnya saya itu tidak sampai 20, hanya 19. Sedemikian hingga nanti ada data yang tidak lengkap. Misalkan saja ini di dalam perlakuan mesin 3, itu dia tidak lengkap datanya. Atau bisa saja pada saat perlakuan ternyata ada unit percobaan kita memang yang rusak atau hilang, katakan demikian, sehingga kita mengalami kasus unbalanced data atau data yang tidak lengkap ini tadi. Ini akhirnya. Nah, kemudian ini beberapa contoh kasus Bapak Ibu, contoh kasus satu faktor di dalam RAL. Jadi sering ditanyakan ke saya, kira-kira di bidang mana saja sih bisa dipakai begitu rancangan satu faktor RAL itu. Ini salah satu contohnya adalah di bidang fisika, di mana dia ingin menguji elastisitas bahan jaring yang diawetkan di dalam testalin, begitu. Nah, kemudian bisa saja ini kita terapkan dalam bidang ekonomi, biasanya marketing research atau yang berkaitan dengan QC, begitu, di mana misalkan saja ingin melihat apakah ada ada merek, ada rokok yang kita mau cek ABCD, apakah dia memiliki perbedaan yang signifikan dari kadar tarnya dari setiap merek rokok itu tadi. Kita bisa gunakan, terapkan di dalam bidang ekonomi. Kemudian ini dia di bidang keteknikan juga ada, di mana ingin melihat percobaan ini adalah
apakah ada pengaruh yang signifikan dari sistem peluru kendali. Jadi laju pembakaran bahan bakarnya apakah dia mempengaruhi sistem peluru kendali. Nah, kemudian di sini kita lihat juga di bidang pendidikan terapannya adalah bahwa untuk kasus yang ini bisa saja nanti kita larinya ke dua faktor ya Bapak Ibu, tetapi kalau kita hanya melihat asumsinya bahwa ada sebuah universitas, dia ingin mengevaluasi kemampuan mengajar dari 4 orang guru besar atau profesornya, di mana setiap profesor itu mengajar atau mengampu 4 mata kuliah yang sama, yaitu aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus. Nah, sehingga di sini yang akan dilakukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengajar dari 4 profesor tadi. Sehingga aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus ini nanti kita anggap sebagai ulangan. Bisa kita katakan demikian, di mana nanti ada asumsi bahwa asumsinya mata kuliah aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus ini memiliki tingkat kesulitan yang sama. Bisa kita katakan seperti itu. Nah, kemudian di bidang kedokteran juga bisa kita terapkan satu faktor di dalam RAL ini, yaitu ada kita ingin melihat kira-kira obat sakit kepala yang mana yang paling cepat menyembuhkan pasien yang dalam kondisi sakit kepala. Di sini kita lihat ternyata ada 5 tablet sakit kepala dicobakan kepada masing-masing 6 orang pasien. Jadi ulangannya ada 6 kali. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rancangan acak kelompok atau RAK. Apa bedanya RAL sama RAK itu tadi? Biasanya, rancangan acak kelompok ini adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen, yang dinamakan kelompok. Dan kemudian kita baru tentukan perlakuannya secara acak di dalam masing-masing kelompok itu tadi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana kita melakukan pengacakan atau randomization-nya. Perbedaannya apa antara RAL sama RAK? Di dalam RAL kita tahu bahwa lingkungannya relatif homogen, tetapi di dalam RAK kita memiliki kondisi di mana lingkungannya tidak cukup homogen. Misalnya saja kemiringan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah yang berbeda. Kemudian di dalam RAL satuan percobaannya adalah homogen, tetapi di dalam RAK itu satuan percobaannya adalah heterogen. Nah, kemudian tentu saja baik RAK maupun RAL itu memiliki kekurangan. Nah, di sini khusus untuk RAK ada beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Kelebihan dari RAK tentu saja dia akan menjadi lebih efisien dan akurat dibandingkan RAL. Mengapa? Karena adanya pengelompokan sehingga nanti dia secara otomatis menurunkan jumlah kuadrat dari galatnya. Kemudian RAK ini tentu dia ternyata lebih fleksibel, sehingga banyaknya perlakuan itu dia tidak memerlukan satuan percobaan yang sama. Tetapi dia memiliki juga beberapa kekurangan. Antara lain, tentu saja ketika kita melakukan pengelompokan, maka kita memerlukan asumsi tambahan di dalam uji hipotesisnya. Kemudian interaksi antar kelompok itu biasanya sulit dilakukan. Kemudian peningkatan ketepatan pengelompokan ini ternyata akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Jadi kita juga harus hati-hati kalau misalnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok itu meningkat, maka terjadilah penurunan katanya ketepatan. Kemudian derajat bebas kelompok ini ternyata dia juga akan menurunkan derajat bebas galat, sehingga ternyata agak kontradiktif dengan kelebihannya, di mana yaitu sensitivitasnya juga akan menurun, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam percobaannya kecil. Sehingga kalau satuan percobaannya relatif homogen, maka mendingan tidak gunakan RAK, tapi gunakan RAL. Nah, kemudian ini syarat penggunaan RAK atau rancangan acak kelompok, yaitu yang pertama lingkungan itu harus relatif homogen. Relatif homogen itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa di sini kalau kita bagi kelompok-kelompok di dalam RAL, maka masing-masing kelompok di dalam RAL itu harus relatif seheterogen mungkin. Harus relatif seheterogen mungkin. Tetapi
di dalam kelompoknya itu harus sehomogen mungkin. Ini misalnya yang paling sederhana apa? Saya mau tahu kira-kira vaksin untuk ayam. Saya punya 4 kandang ayam. Kandang ayam itu saya kasih nama kandang ayam 1 atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing ayam di dalam kandang itu dia berbeda-beda. Misalnya saja kandang 1 itu ayam buras katakanlah. Yang kelompok 2 misalkan dia ayam pejantan. Kelompok 3 misalkan dia ayam petelur. Kelompok 4 misalkan ayam kampung begitu. Sehingga ada asumsi bahwa jenis-jenis ayam di dalam masing-masing kandang itu adalah berbeda. Seperti itu. Tetapi ayam-ayam di dalam setiap kandang itu relatif homogen. Jenisnya sama-sama ayam buras di kelompok 1, umurnya, jenis kelaminnya, nah itu dikontrol sehomogen mungkin. Nah kemudian bagaimana kita mengatur perlakuan di masing-masing kelompok seperti ini Bapak Ibu? Jadi di dalam bukan berarti di satu kelompok kemudian perlakuannya adalah sama, tidak. Tetapi di sini misalkan kelompok 1 itu di dalam masing-masing kelompok ada masing-masing di dalam kelompok 1 memiliki atau dia terdapat perlakuan yang berbeda-beda. Jadi dikenakan semua perlakuan yang berbeda. Jadi semua perlakuan ada di dalam masing-masing kelompoknya. Jadi untuk itu kita butuh pengacakan atau randomization. Nah caranya seperti ini yang dilakukan. Awalnya kita buat seperti ini, kemudian lakukan pengacakan sedemikian hingga kita dapat seperti ini. Ini proses randomization yang ada di dalam rancangan acak kelompok. Nah struktur data perbedaannya otomatis kalau tadi perlakuan ada di kelompok, ada di kolom misalkan di sini adalah ulangannya, tetapi untuk di rancangan acak kelompok di sini adalah kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya, perlakuan 1 di baris dan seterusnya. Bisa saja dibalik ditukar posisinya bahwa perlakuan ada di baris, kelompok ada di kolom, bisa. Nah, kemudian model linearnya bertambah satu komponen di sini. Komponennya adalah komponen dari kelompok itu sendiri. Jadi kalau TOI itu tadi adalah pengaruh dari baris dari perlakuan baris ke I, kemudian beta J itu adalah pengaruh kelompok ke J-nya. Nah kemudian ini adalah formula kalau kita menggunakan cara menghitung yang paling sederhana kalau manual adalah dengan menggunakan faktor koreksi. Tetapi sekarang kita banyak menggunakan software ya Bapak Ibu, bisa pakai SPSS, bisa pakai Minitab begitu untuk yang mikro, kemudian kita bisa pakai R juga untuk yang menggunakan software makronya. Ini beberapa asumsi dan hipotesis. Hipotesisnya otomatis ada 2 pasang hipotesisnya di sini. Bisa Bapak Ibu lihat hipotesisnya. Yang pertama untuk perlakuannya, yang kedua untuk kelompoknya. Nah selanjutnya ini tadi hipotesisnya, 1 untuk perlakuan dan 1 untuk kelompok. Sehingga di tabel ANOVA kita tidak lagi punya 3 baris seperti di RAL. Kita punya 4 baris. Pertama ada kelompok, kedua ada perlakuan, ketiga ada galat, dan yang terakhir ada total. Jadi menambah 1 komponen. Ini tadi yang sudah dijelaskan di dalam kelebihan dan kekurangannya RAL itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya ini decision rule-nya, kapan kita menolak, kapan menerima nolnya. Nah ini sebagai contoh kasus, misalkan di bidang peternakan ini kita punya peternakan ikan mas. Kemudian kita ingin menguji cobakan terhadap 3 kolam ikan. Jadi kolam ikan itu kita sebut dia berbeda. Bisa saja ikan mas itu dia berbedanya mungkin ikan masnya yang jenisnya mungkin berbeda, mungkin ada ikan mas kuning, ikan mas hitam, saya kurang jelas di sini. Anggap saja demikian, misalkan saja. Jadi ada kolam 1, kolam 2, kolam 3, di mana asumsinya masing-masing kolam itu memiliki jenis ikan mas yang berbeda. Jadi asumsinya dia katakan bahwa itu berbeda. Kemudian di sini dia yang ingin dia lakukan adalah dia ingin melihat apakah ada pengaruh yang signifikan, perbedaan yang signifikan antara jenis pakan untuk ikan mas itu tadi. Ada 5 jenis pakan di sini, di mana perlakuannya ada di dalam kolomnya. Perlakuan pakan 1, pakan 2, pakan 3, pakan 4, dan pakan 5. Sehingga ketika kita lakukan di sini untuk penyelesaiannya, kita akan mendapatkan tabel ANOVA-nya sebagai berikut.
Ada perlakuan, ada kelompok, ada galat, dan ada total. Nah, biasanya di dalam rancangan acak kelompok yang lebih kita concern untuk kita lihat adalah melihat dari sisi perlakuannya. Di sini perlakuannya hitungnya adalah 7,27. Kemudian kalau kelompoknya kebetulan di sini angkanya kecil 1,006. Nah, sehingga di sini kalau kita bandingkan dengan F-tabel, misalkan kita ngambil yang posisi 5% saja taraf signifikansinya, ternyata F-hitung untuk perlakuan itu lebih besar dari F-tabel. Ini artinya bahwa kita tolak H0. Sehingga sedangkan di kondisi sebaliknya, kelompok itu nilai F-hitungnya lebih kecil dari F-tabel, maka kita katakan terima H0. Sehingga konklusinya apa? Konklusinya adalah bahwa ternyata ada perbedaan yang signifikan antara jenis pakan yang diberikan kepada ikan mas itu tadi, yang mempengaruhi pertumbuhan ikan mas. Mungkin yang dihitung adalah rata-rata atau berat dari ikan mas. Nah, tetapi untuk kelompok ini tidak berbeda nyata, artinya dapat disimpulkan bahwa ternyata masing-masing kolam ikan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Mungkin saja jenis ikan masnya itu tadi, walaupun karena dia sama-sama ikan mas, maka ternyata di sini dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan yang signifikan untuk kolam ikannya. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir, yaitu rancangan satu faktor di rancangan lingkungan, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, sebelumnya kita harus mereview atau perlu mereview dulu antara RAL, RAK, dan RBSL. RAL itu apa? RAL itu seperti tadi sudah kita tahu bahwa kalau RAL, satuan percobaannya adalah homogen. Kemudian keragaman respon itu disebabkan pengaruh dari perlakuan. Kalau RAK, satuan percobaannya relatif heterogen. Kemudian keragaman respon disebabkan tidak hanya oleh pengaruh perlakuan, tapi juga oleh pengaruh kelompok. Kemudian pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui di luar perlakuan yang kita coba dihilangkan dari galat. Sehingga nanti bagaimana dia menghilangkannya dengan cara mengelompokkan satu arah. Nah, sekarang kalau bujur sangkar Latin perbedaannya adalah dia berasal dari ide RAK yang diaplikasikan untuk menghilangkan dua sumber keragaman dengan cara mengelompokkannya secara dua arah, yaitu ada kolom dan ada baris. Itu bedanya. Nah, jadi kalau di RAK itu jelas kalau dia kita punya satuan percobaan itu relatif homogen. Tapi kalau di dalam RBSL sebetulnya dia ingin fungsinya adalah untuk menghilangkan dua sumber keragaman itu tadi. Jadi ini kalau RAL, jadi tidak ada keragaman, jadi dia relatif homogen. Kalau RAK, dia satu, tetapi dia ada keragaman. Keragaman itu yang dia katakan cukup heterogen, maka untuk mengatasi keheterogenan dari satuan percobaan, dia split, dia ubah ke dalam bentuk kelompok-kelompok. Sehingga masing-masing kelompok di dalamnya satuan percobaannya adalah relatif homogen. Lalu ini RBSL, jadi nanti dia split jadi baris, jadi kolom, begitu untuk mengecilkan galatnya tadi. Nah, kemudian di sini untuk mengecilkan keragamannya tadi dia split jadi baris, jadi kolom begitu. Nah, nanti kita punya kelebihan juga dan juga punya kekurangan dari RBSL itu sendiri. Jadi kalau dari RBSL ketika dia split kolom, split baris, maka masing-masing sel yang berada pada baris dan kolom yang sama otomatis dia nanti relatif homogen. Itu perbedaan signifikan atau filosofi atau karakteristik yang paling mendasar dibandingkan RAK maupun RAL. Nah, kemudian di sini kalau bujur sangkar Latin asalnya jadi konsepnya adalah dia merupakan suatu rancangan percobaan dua arah pengelompokan yaitu baris dan kolom. Itu yang pertama. Di mana jumlah baris dan jumlah kolom itu harus sama. Sehingga makanya disebut sebagai bujur sangkar Latin, karena bentuknya memang harus selalu bujur sangkar. Jadi kalau level faktor kita ada 4, maka kita harus punya 4 baris, 4 kolom.
Kalau kita punya 7 level faktor atau 7 perlakuan, maka kita harus punya 7 baris, 7 kolom. Maka dampaknya apa? Dampaknya semakin banyak perlakuan yang kita mau coba teliti, kita mau uji, maka kita membutuhkan cukup banyak satuan percobaan atau unit percobaan itu tadi. Karena membesar ini, kebayang maka kita butuh sangat cukup banyak satuan percobaan. Otomatis ujung-ujungnya lari ke cost atau lari ke biaya. Nah, keuntungannya dia mengurangi keragaman galat karena tadi kita men-splitnya jadi baris dan kolom. Kemudian pengaruh perlakuannya tentu saja ini dilakukan untuk di percobaan skalanya kecil karena tadi saya sudah sebutkan kalau makin banyak perlakuan maka kita membutuhkan satuan percobaan yang lebih banyak. Analisisnya relatif mudah. Kemudian baris dan kolom ini juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, ini kelemahannya cukup banyak Bapak Ibu, tidak usah kita kupas satu-satu, tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah kita membutuhkan satuan percobaan yang banyak kalau misalnya kita memiliki perlakuan yang banyak. Kemudian pengacakan otomatis juga menjadi lebih rumit dibandingkan rancangan RAL dan juga rancangan draft, apalagi kalau perlakuannya makin banyak dan seterusnya. Tingkat ketelitiannya juga, kalau jumlah perlakuannya ukurannya kecil, maka tingkat ketelitiannya akan menurun. Maka memang RBSL ini cukup baik digunakan apabila jumlah perlakuannya tidak terlalu besar. Tapi resikonya kalau dia cukup banyak, maka kita membutuhkan satuan percobaan yang lumayan banyak, sehingga cost-nya meningkat, membesar. Nah, ini model linear untuk satu faktor dalam RBSL, ada tambahan, ada pengaruh baris, kemudian ada pengaruh perlakuan, kemudian pengaruh baris, pengaruh kolom, dan ada pengaruh dari perlakuan itu tadi. Ini hipotesisnya menjadi 3 pasang karena kita ingin melihat pengaruh dari baris, pengaruh dari kolom, dan pengaruh dari kelompoknya. Ini tabel ANOVA-nya, bertambah lagi 1 baris. Kalau tadi di RAL hanya perlakuan galat total, kalau di RAK ada perlakuan kemudian ada kelompok galat total, kalau di RBSL ada perlakuan baris, kolom, galat total. Jadi menambah 1 baris menjadi 5. Maka analisisnya juga menjadi lebih cukup rumit dibandingkan RAL ataupun RAK. Kemudian ini contoh terapannya. Contoh terapannya di bidang pertanian kembali, misalkan ada hasil pipilan jagung begitu, kemudian ada 4 baris, ada 4 kolom, karena memang pipilan jagungnya ada 4 jenis, maka kita membutuhkan bentuknya adalah 4 kali 4. Kemudian ini sudah ditotalkan, di dalamnya ada ulangan ya Bapak Ibu, tidak satu, jadi ada 1 baris, 1 kolom, di sini ada sekian kali ulangan, minimal kali 3 kali ulangan, maka di sini ada totalnya sekian jumlah pipilan jagungnya. Kemudian ini adalah tabel ANOVA-nya. Di sini yang kita lebih concern adalah melihat dari perlakuannya. Terlihat di sini bahwa dia nilainya lebih kecil daripada F tabelnya, maka kita katakan tolakan 0. Di sini kita katakan bahwa ternyata 4 jagung tadi berdasarkan pipilan jagungnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan taraf nyata 5%. Nah, ini salah satu contoh terapan berikutnya di dalam kasus pertanian. Kemudian ini beberapa pustaka yang saya gunakan, Bapak Ibu. Ada beberapa buku saku, buku yang sudah pernah juga saya terbitkan, yang juga sudah pernah saya HKI-kan. Kemudian ada juga bahan ajar dari dosen saya di Institut Pertanian Bogor, Bapak Imade Sumertajaya. Kemudian ada buku Montgomery sebagai salah satu buku pegangan, biasanya ketika saya mengajar rancangan percobaan, dan juga ada Gomez and Gomez. Mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vera atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara yaitu diskusi bersama. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan untuk memakai fitur raise hand terlebih dahulu sebelum saya persilakan untuk bertanya langsung kepada Ibu Vera. Atau bisa langsung
menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silakan Ibu Raskita Saragi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Siva, kemudian Bu Vera. Saya Raskita, Ibu dari Institut Teknologi Indonesia Serpong. Saya tidak mengasuh mata kuliah ini, tapi yang ingin saya tanyakan seperti ini, Bu. Penjelasan Ibu tadi bagus banget dan saya bisa memahami dan mengerti. Nah, apalagi dengan contoh-contoh tadi untuk membuat roti, mengolah dengan suhu, dengan mungkin ada kadar gula yang mau ditambah atau apa begitu segala rupa, itu memang suatu hal yang mengasihkan gitu loh Bu, untuk didesain sedemikian rupa dan membuat kita wah seperti apa gitu. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, adakah apa ya disebut aplikasi kah atau adakah yang bisa kita kerjakan nih Bu? Kalau misalnya begini, tadi buat roti itu saya mau ingin rotinya satu itu misalnya proteinnya 5%, roti 2 7%, roti 3 misalkan 10% proteinnya dan yang lain-lain gitu. Ada nggak ya Bu aplikasinya? Karena selama ini kan di laboratorium itu pasti kita lakukan percobaan pendahuluan dulu gitu loh Bu. Itu menurut saya makan waktu, tenaga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita sudah merancangkan, saya roti satu ini mau buat proteinnya 5%, roti 2 dan seterusnya. Tentu itu banyak hal yang bisa dihemat dan tidak harus melalui penelitian pendahuluan gitu Bu Vera. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bu siapa tadi? Punten, mohon maaf. Ibu Raskita, Ibu. Bu Raskita dari ITI ya, Bu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Raskita. Terima kasih sudah sudah berkenan join menyimak penjelasan atau paparan sharing materi dari saya. Pertanyaannya sangat menarik, Bu Raskita. Jadi yang diharapkan adalah bahwa kalau bisa ada desain yang standar begitu ya, Bu ya. Ada nggak desain yang standar, desain percobaan yang standar? Begitu kan kira-kira Bu Raskita? Tadi kan Ibu udah ceritakan rak, ral, yes, bujur sangkar Latin, dan seterusnya itu kan Bu. Nah, kalau itu kan kita mesti merancangkan, misalnya seperti tadi kan Bu, kita rancangkan pada suhu berapa pembakaran rotinya dan waktunya berapa dibakar rotinya. Baru kemudian kita bisa menganalisis kan Bu, setelah selesai misalnya suhu 60 derajat misalnya pembakarannya, baru kan kita bisa menganalisis kandungan yang ada di roti itu. Betul. Nah, misalnya apa proteinnya, apa karbonnya atau seratnya dan lain-lain kan gitu. Betul. Bu. Nah, tapi yang ingin saya lakukan itu adalah ada nggak Bu rancangan yang bisa saya kerjakan sehingga nanti saya dapat gini loh Bu. Ya mungkin nggak hanya protein ya. Nah, berapa yang saya harus tambahkan tepungnya gitu loh Bu. Oh. Nah, supaya saya mendapat protein roti itu misalnya 5%, 10% gitu loh Bu. Oh, itu Bu Vera ya. Ya, baik. Saya nangkep, insya Allah mudah-mudahan saya nangkep pertanyaannya Bu. Begini, kalau saya ya mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan, kita saling sharing di sini ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau menurut saya itu nggak bisa kita lakukan Bu, nggak bisa kita lakukan dalam arti sudah pakem begitu ya, tapi dikembalikan lagi ke literatur atau yang sudah pernah dikerjakan orang. Misal begini, karena saya tukang kue ya Bu, saya hobinya bikin kue gitu. Jadi misalnya saya mau bikin bolu misalkan, marmer cake. Nah, saya tahu bahwa saya tuh sudah punya standar sebetulnya, standar resep. Kan maksud Ibu itu adalah standar resep ya, ibarat kata ya. Standar resep di mana gulanya itu sekian komposisinya. Kemudian coklatnya itu sekian. Kemudian tepungnya itu saya harus pakai tepung, misalkan tepung protein sedang kalau untuk bikin itu. Kemudian telurnya saya harus pakai yang ukurannya besar sedang dengan berat misalkan 55 gram. Seperti itu, sudah detil banget. Itu namanya standar resep. Nah, tapi ada kalanya kan kalau kita lihat
standar resepnya untuk bikin marmer cake itu ada banyak sekali, banyak sekali. Walaupun setiap orang itu menggunakan resep yang sama, tapi ketika dibuat kok jadi berbeda, gitu. Kok hasilnya tidak sama. Nah, begitu juga di dalam penelitian kalau menurut saya, Bu. Jadi kalau Ibu tanya apakah ada standarnya, menurut saya mungkin saja ada, tetapi dikembalikan lagi ke bidang studi penelitiannya Ibu. Misalnya Ibu ranahnya adalah misalnya teknik, atau misalnya ranahnya tata boga misalkan, maka tentu saja ada standar-standarnya. Nah, kita beranjaknya dari sana. Tentu saja kita beranjaknya dari sana. Kan nggak mungkin kalau saya mau bikin bolu misalnya marmer cake, kemudian saya pakai telurnya 10 misalkan, tapi tepungnya cuma 50, kan nggak mungkin. Saya nggak menggunakan dari yang standar yang sudah ada di awal. Jadi penelitian awalnya adalah penelitian pustaka dulu menurut saya. Jadi kajian pustaka yang harus digali dulu sesuai dengan bidang yang Ibu lakukan. Kalau menurut saya, dan itu biasanya mesti ada. Sama seperti kayak tadi di penelitian, misalnya di bidang pendidikan, atau dia mau lihat pupuk A, pupuk B, tentu saja kan pupuk-pupuk ini ketika mau diujikan langsung ke satuan percobaan, tentu saja dia sudah harus melalui dulu uji lab-nya. Kan begitu ya, Bu. Nggak mungkin dia serta-merta. Sama seperti vaksin. Vaksin nggak mungkin kita langsung cobakan ke manusia sebagai satuan percobaan atau unit percobaannya. Tentu saja kita cobakan dulu di lab dengan misalnya menggunakan mencit dan seterusnya. Tentu ada, Ibu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab Bu Raskita. Baik, Ibu. Jadi belum ada ya, Bu, aplikasinya ya, Bu ya. Nah, kalau saya juga belum banyak belajar, Ibu. Ada teman-teman itu pakai mini tab, pakai apa gitu-gitu loh, Bu. Saya nggak paham banget dengan aplikasi itu, sehingga apakah bisa kita hubungkan seperti yang Ibu Vera sebutkan tadi kan, Bu, rancangan-rancangan itulah memang dasar-dasar rancopnya yang kita pelajari dulu ya, Bu. Dan menurut saya itu baik benar gitu. Tapi anak-anak sekarang kan pengennya instan, Bu. Nah, jadi bisa nggak ya kita hubungkan antara rancop yang kita pelajari secara teoritis ini dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang gitu, Bu. Misalnya kan sekarang mereka juga kan, Bu, mengolah data. Kalau dulu kita ini manual kan, Ibu, menghitung ragamnya sampai ke ANOVA-nya itu kan kita hitung manual. Sekarang kan mereka sudah punya aplikasi juga yang menghitung itu kan, Bu. Dengan seri apa gitu. Itu maksud saya, Bu Vera. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Raskita, memang di sini, di sesi kali ini saya memang tidak menjelaskan atau tidak memaparkan juga larinya ke pemrograman. Sebetulnya ada slide-nya, kemudian saya skip dulu gitu. Jadi saya stop, karena terlalu banyak juga materinya. Memang ada, tadi sudah saya sebutkan ya, Bu, di depan ada beberapa software komputasi yang bisa digunakan. Salah satunya itu ada SPSS, kemudian yang kedua ada Minitab. Nah, dua buah software komputasi ini kita sebut sebagai software mikro. Mikro itu dalam arti kita tidak buat program lagi, hanya sekedar input datanya, jadi input data responnya, nanti keluar hasilnya tinggal kita klik statistik, analisis data, gitu bla 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 bla, nanti keluar hasil, outputnya langsung dapat. Jadi tabel ANOVA-nya langsung keluar. Ada, benar, Bu. Ibu. Ya, ada. Tapi boleh ya, Bu, kita pakai. Oh, sangat boleh, karena itu gunanya perkembangan teknologi ya, Bu. Ya. Kalau yang hari ini saya tuh lebih ingin menjelaskan tentang konsepnya. Saya sharingnya tentang baik, konsep. Bu Vera, kalau begitu supaya saya tidak mendominasi. Baik, Bu Vera, terima kasih. Kami nantikan pelatihan selanjutnya untuk penggunaan aplikasi itu ya, Bu. Terima kasih, siap. Bu Vera, sukses selalu. Terima kasih, Bu Raskita, atas pertanyaannya. Ada ya Bapak Ibu, jadi saya juga sudah mengeluarkan buku saku. Tadi di dalam pustaka saya itu juga sudah membuat buku saku bagaimana cara mengolah data rancangan percobaan dengan mudah dengan menggunakan software SPSS. Sudah ada. Baik, Mbak Syifa. Bu Vera,
Bu Vera bisa bertanya sebentar, Bu Vera? Baik, silakan Ibu. Bu siapakah? Ibu Ya. Retno, Ibu. Ya, Bu Retno. mohon maaf kamera tidak saya aktifkan. Baik, Bu Bu Retno. Vera, Ya. saya mahasiswa S3 Ilmu Gizi IPB. Wah, Masya Allah. Ah, Satu alma mater kita, Ibu. Ya, satu alma mater ya. Pejuang 3 garis, Bu. Semangat. Ya, jadi saya ada kesulitan S1 saya sama S2 saya terbiasa di UI ya. Oh, iya. Tidak terbiasa dengan eksperimen, ketika di S3 harus eksperimen. Nah, yang saya ada beda pendapat dengan promotor saya. Jadi saya ingin minta dijelaskan Bu Vera perbedaan rak dengan faktorial. Apa sih sebenarnya perbedaan intinya? Karena promotor saya minta saya memakai desainnya faktorial gitu ya. Sementara saya menganggap ini bukan faktorial gitu, tapi ini hanya rak aja gitu. Rancangan acak kelompok gitu. Bisa dijelaskan Bu Vera? Baik, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bu ya. Saya mencoba menjawab Bu Retno. Kalau biasanya, jadi percobaan faktorial itu adalah percobaan di mana faktornya itu biasanya lebih dari 2, Bu. Ya. Nah, kemudian dia didesain di dalam rancangan lingkungan seperti apa. Jadi ada faktorial dalam RAL, ada faktorial dalam rak. Oh, iya. Itu. Sampai sini cukup jelas ya Bu ya. Jadi rancangan faktorial itu adalah rancangan perlakuan, itu faktorial. Jadi rancangan perlakuan itu kan ada beberapa. Ada rancangan 1 faktor gitu ya. Ada rancangan lebih dari 1 faktor atau 2 faktor minimal, itu kita sebut rancangan faktorial misalkan. Nah, rancangan perlakuan ini kita cobakan ke dalam rancangan lingkungan. Jadi dia dikombin begitu Bu. Jadi misalkan rancangan 1 faktor, rancangan perlakuannya 1 faktor, diterapkan di mana? Di rancangan acak lengkap. Rancangannya 1 faktor, diterapkan di dalam rancangan acak kelompok. Rancangan 1 faktor, diterapkan di dalam rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan faktorial, diterapkan di dalam RAL. Rancangan faktorial, diterapkan di dalam rak. Begitu Bu. Jadi sebetulnya ada sedikit miss di sini yang ingin dikerjakan, yang sebetulnya kalau menurut saya promotornya udah benar. Dia rancangannya faktorial karena faktor yang Ibu kenakan kepada satuan percobaan itu minimal 2. Sehingga 2 faktor ini yang Ibu kenakan kepada satuan percobaannya Ibu itu diasumsikan ada interaksi. Iya benar. Ya, sehingga untuk melihat interaksi itu maka dibutuhkanlah itu rancangan faktorial. Oh, gitu. Yes. Jadi tinggal melihat rancangan faktorialnya dalam RAL atau dalam rak. Oh, iya. Gitu Ibu. Iya. Terima kasih Bu Vera. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Retno. Iya, bisa. Nanti habis ini bisa nanti kita coba sama-sama diskusi lagi di belakang layar ya. Iya, terima kasih Bu Vera. Terima kasih, sama-sama Bu Retno. Oke, selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Bapak Syarif Darmoyo yang sudah raise hand dari tadi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Vera atas penjelasannya. Ini Bu Vera nih, saya sih dari ilmu sosial Bu Vera nih. Ya, siap Bapak. Ya, tadi kan Bapak. Ibu ilustrasinya kebanyakan dari ilmu alam gitu ya. Ya, tapi tadi ada di ekonomi ada. Ya. Ini Bu, ini kan dalam situasi pandemi seperti ini, kita kan tidak bisa melakukan uji coba eksperimen di apa namanya? Secara tatap muka lah gitu ya. Betul. Nah, ini saya coba melakukan eksperimen tapi secara online gitu, Bu. Bisa. Nah, ini yang saya mau cari itu pengaruh semacam ini, pengaruh media terhadap minat beli konsumen gitu Bu tuh. Media apa Pak Punten? Ya ini ada media misalnya ini karakter media, ada yang media itu kan ada media promosi, itu kan ada yang apa namanya itu yang gambar ya,
yang berupa gambar, ada yang gambar gerak gitu Bu. Lah kita bedakan gitu. Jadi promosi itu disampaikan jadi dua faktor itu Bu ya. Yang satu disampaikan melalui media gerak, media audiovisual, yang satu cuma media visual saja gitu. Nah itu bagaimana efeknya? Satu video visual begitu ya? Ya, terhadap audiovisual gitu ya. Nah itu terhadap minat beli konsumen gitu. Oke. Terus? Nah ini cuman karena ya ini keterbatasan saya menggunakan rancangan ini Bu. Jadi apa istilahnya itu cost test only control design gitu Bu. Jadi saya hanya mengukur cost testnya saja. Cuma saya pakai pembanding, kelompok pembanding gitu Bu. Nah itu gimana itu? Gini punten. Coba kita ini ya Bapak Ibu, kita sharing ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa kasih masukan juga ya buat Pak Syarif. Jadi Pak Syarif itu kan sebetulnya cuma ingin tahu ketika Bapak pakai kuesioner ya? Iya, pakai kuesioner Bu. Ya. Jadi proses ya silakan. Ya. Jadi Bapak itu kan di bidangnya sosial humaniora ya. Iya, jadi betul. Bapak share kuesioner. Kemudian di kuesioner itu nanti Bapak buat pertanyaan. Pertanyaannya, tapi nanti di situ ada iklan promosi. Yang satu, Bapak tampilkan iklan promosinya dalam bentuk hanya visual saja, gambar saja. Yang satu, Bapak kasih visual dan audionya sekaligus. Ya bergerak, gitu ya. Nah, kemudian Bapak ingin tahu, orang itu lebih tertarik membeli produk ketika diberikan promosi melalui iklan yang visual saja atau audio visual, begitukah? Ya, betul Bu, betul. Oke. Nah, kalau yang seperti itu Pak, berarti Bapak tidak memberikan treatment apapun kepada responden. Ya. Oh berarti gitu. Bapak cuma collect data. Oh, tapi prosesnya gini Bu. Jadi prosesnya saya masuk ke misalnya ke Zoom gitu ya. Mereka saya kumpulkan. Nah, mereka saya suruh lihat tuh. Masuk ke salah satu situs belanja misalnya. Coba kamu perhatikan ya iklan ini salah satu produk. Kamu perhatikan. Setelah dia nonton ya suruh lihat produk yang 5 sampai 10 menit lah. Nah setelah itu baru saya kasih kuesioner, suruh isi kuesioner gitu Bu. Apa namanya percobaannya seperti itu kalau saya lakukan seperti itu gitu. Itu gimana itu maksudnya itu? Baik, itu punten banget mohon maaf Pak Syarif. Kalau menurut saya itu ranahnya adalah ranah sampling, bukan ranah rancangan percobaan. Oh gitu ya. Jadi yang Bapak lakukan adalah Bapak hanya ingin seperti apa sih istilahnya jajak pendapat, ya, ya kan? Kalau di sini kan kita istilahnya jajak pendapat. Orang tuh lebih suka ngambil yang mana, tertarik yang mana. Itu namanya jajak pendapat. Di dalam ilmu sosial humaniora ya biasanya begitu istilahnya. Nah yang Bapak butuhkan adalah nanti dari sekian orang itu nanti sekian banyak yang memilih apakah dia lebih tertarik untuk membeli dengan melihat promosi secara visual saja atau video visual. Tapi Bapak tidak memberikan treatment apapun. Bapak tidak memberikan perlakuan apapun kepada responden. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya Bapak menganggap bahwa yang satu Bapak kasih promosinya melalui itu, kemudian yang satu pakai itu, ya bisa jadi juga itu dijadikan treatmentnya, bisa jadi juga sih sebetulnya karena Bapak kumpulkan melalui Zoom ya salah satu platform ya. Nah, jadi ada dua kelompok, jadi satu kelompok yang media gambar diem gitu ya, yang satu gambar gerak. Nah saya kasih tuh, jadi dua kelompok yang berbeda. Saya bilangnya sih kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Nanti setelah hasilnya saya mau bandingkan dengan uji T itu Bu. Ya, itu hanya mereka, uji T gitu saja, karena sampelnya cuma 2 ya. Iya. Ya. Nah, tapi satu hal Pak, justru saya yang menggelitik itu adalah ketika Bapak mengcompare antara promosi yang medianya hanya visual, yang satu audio visual. Nah, itu apakah itu setara Pak untuk dibandingkan? Oh, timbul gitu. Pertanyaan itu. Ya, itu salah satunya sebetulnya ada sih, saya nggak sebutkan medianya gitu. Karena paham. Ini lagi berjalan ini soalnya. Oke, paham. Iya. Tapi kalau itu setara dua-duanya gitu, yang duanya itu satunya juga pakai audio, yang satu juga nggak cuma visual karena
Asumsinya saya orang awam, kalau saya belanja saya lebih nyaman ketika melihat ada yang bergerak ketika cuma gambar doang gitu ya. Jadi Iya, itu gitu. agak timpang untuk dibandingkan. Itu kalau menurut saya. Oh, Boleh lah Pak, oke. itu mungkin bisa dipakai. Iya. Tapi saya cuma ini aja Bu, ada uji post test aja. Saya tidak Ya, menguji pretestnya, tidak uji saya. nggak masalah Pak. Tapi diasumsikan bahwa orang-orang itu yang Bapak berikan itu ya memang sudah biasa pakai Iya. produknya, atau orang yang jadi memiliki karakteristik yang sama. Jadi mengontrolnya Iya. agar respondennya itu relatif homogen. Mungkin begitu Bapak dari saya. Oh, iya Bu. Ya. Terus yang kedua Bu, saya mau tanya Bu, kalau tadi Ya. Bu kan untuk itu kan eksperimen murni ya. Tapi kalau misalkan gini Bu, apa namanya sampelnya itu ya bukan kalau tadi kan randomisasi kalau nggak salah ya. Kalau ini misalnya kita bandingkannya sekolah A sama sekolah B gitu. Jadi kayak semacam penelitian kuasi eksperimental gitu Bu. Nah itu nanti ngujinya tuh pakai apa itu Bu ya, untuk melihat perbedaannya gitu. Iya. Perbedaan apakah treatmentnya memiliki efek tertentu gitu kepada kalau SD misalnya hasil belajar kedua sekolah itu. Gitu. Sampai jam 5. Pertanyaan. Baik. Mungkin kalau itu kan dilihat dulu tujuan penelitiannya apa Pak. Terus yang dikenakan dulu terhadap terhadap responden, terhadap subjek atau satuan percobaannya apa. Karena misalnya gini, saya ingin mengcompare 2 sekolah, apa nih yang mau di-compare gitu, apa yang mau dibandingkan. Misalnya 3 sekolah, apa yang mau dibandingkan. Apakah hasil belajarnya, tapi apa treatmentnya gitu. Treatmentnya harus jelas dulu karena kita bicara rancangan percobaan ya. Nah, otomatis sekolah itu kalau kita mau bandingkan, dia kan harus sehomogen mungkin. Sehomogen itu misalnya dilihat dari apa? Misal saja bisa kita lihat dari akreditasi sekolah. Sama-sama A misalkan. Kemudian yang kedua, fasilitas sekolah sama-sama bagus, setara. Kemudian yang ketiga, lokasinya misalkan sama-sama di lokasi yang bukan yang satu di urban, satu di city gitu ya Pak. Jadi sama-sama dia di dalam. Ya, kemudian yang keempat bisa kita lihat dari kualitas guru, bisa juga kan begitu. Jadi semuanya terkontrol, jadi local controlnya ada, tinggal treatmentnya apa yang mau Bapak kerjakan. Itu dari saya Pak. Tapi statistiknya kan apa? Masih ANOVA atau yang lain? ANOVA Pak. Karena lebih dari 2 sekolahnya. Kalau sekolahnya cuma 2 ya cukup dengan statistik uji T saja. Oh gitu. Ya. Oke. Karena saya pernah dengar ada istilah ANCOVA gitu. Oh, ANCOVA itu analysis of covariance Pak. Iya. Ya. Oke Bu, ya terima kasih Bu atas penjelasannya. Sami-sami Pak, terima kasih Pak Syarif. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawabannya saya, dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan komentar juga diperkenankan ya Bapak Ibu, karena kita di sini pada dasarnya kita saling sharing ilmu ya. Silakan kembali ke Mbak Syifa. Baik, sebelum saya mempersilakan Ibu Leni, mungkin kita bacakan dulu ya Bu pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom. Baik. Ada dari Bapak Reza Diharja. Salam, pada posisi poin A, B, C, D, dan lain-lain di RBSL, apakah sudah devalued atau bagaimana, Bu? Oke. Tadi dari Pak siapa? Pak Reza? Iya, Pak Reza, Bu. Baik, dari Pak Reza dari FTI ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Reza. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi, itu tidak default sih sebetulnya. Bisa diacak dengan bilangan acak komputer, Pak. Jadi cara pengacakannya memang begitu, tetapi nanti yang perlu diperhatikan adalah di setiap baris dan di setiap kolom dia ada tepat satu perlakuan. Seperti itu, Pak. Jadi kena semua perlakuannya. Jadi di masing-masing baris, di masing-masing kolom itu tidak ada pengulangan perlakuan. Dan itu bisa diacak dengan menggunakan bilangan acak komputer. Dan sifatnya tidak default. Jadi bisa berubah sesuai dengan kalau kita ngacak lagi bilangan acak komputer, dia bisa berubah lagi. Atau dengan yang paling sederhana pakai kocokan begitu, pakai kocokan arisan. Nah, itu juga bisa Pak Reza.
Jadi sesederhana itu saja. Tapi kalau misalnya banyak satuan percobaannya gitu kan, kemudian perlakuannya banyak, satuan percobaannya banyak, kan juga pegel juga yang ngocok arisan satu-satu gitu. Jadi kita pakai bantuan bilangan acak komputer. Begitu jawaban dari saya, Pak Reza. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban saya. Oke, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Pak Reza. Silakan saya kembalikan ke Mbak Syifa. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Ada 3 pertanyaan, Ibu. Izin tanya, kapan distribusi Fisher digunakan pada rancangan percobaan statistika ya, Bu? Ciri-ciri percobaannya seperti apa saja? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan derajat kebebasan dalam setiap jenis rancangan percobaan? Bagaimana hubungan antara derajat kebebasan dengan tingkat keyakinan suatu uji hipotesa statistik? Oke, saya cari dulu biar nggak kepanjangan. Tadi dari Pak Gunawan Cahyadi. Iya, Ibu. Baik. Oke. Izin tanya, kapan distribusi X-Nadecor itu digunakan pada rancangan percobaan? Baik. Saya izin menjawab ya, Pak Gunawan. Cukup banyak pertanyaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya coba jawab, mudah-mudahan cukup puas nanti dengan jawaban, mudah-mudahan saya tidak salah juga memberikan jawaban. Pertanyaan yang pertama, kapan kita gunakan distribusi atau statistik uji sebetulnya ya, statistik uji X-Nadecor, statistik uji F. Tadi sudah saya jelaskan, kalau sampel kita lebih dari 2, maka kita gunakan tabel ANOVA untuk menguji hipotesis kita apakah ada perbedaan nyata antara treatment terhadap responnya kita. Tapi kalau misalnya yang kita compare itu cuma 2 saja, level faktornya, perlakuan kita cuma punya 2, seperti kasusnya tadi Pak Syarif, maka kita cukup menggunakan statistik uji T saja. Itu yang pertama. Nah, kemudian tabel ANOVA itu, karena dia menggunakan statistik uji F, sebetulnya yang paling krusial untuk dilakukan pengujian adalah uji asumsi klasiknya ya, yang perlu kita lakukan adalah menguji kehomogenan ragam dan kesamaan rata-rata. Mengapa demikian? Karena tabel ANOVA itu sudah cukup robust dalam menghadapi data yang tidak begitu normal. Jadi nggak yang normal banget, dia tetap robust, tetap cukup baik hasilnya. Itu pertanyaannya yang pertama sudah saya jawab. Kemudian bagaimana mengimplementasikan derajat kebebasan dalam setiap jenis rancangan percobaan. Nah, sebetulnya yang perlu concern dilakukan di dalam rancangan percobaan, karena di dalam rancangan percobaan ada uji hipotesis, karena salah satu tujuan dari rancangan percobaan adalah menguji hipotesis selain menduga parameter. Jadi di dalam statistika itu ada 2 hal utama, Bapak Ibu. Saya merewind kembali, yang pertama itu kita fokus bagaimana kita melakukan uji hipotesis, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pendugaan dari parameter populasi. Nah, yang tadi saya bahas adalah ranah dari uji hipotesis. Nah, makanya harus ada randomization. Randomization, pengacakan, kemudian pengacakan itu sehingga setiap satuan percobaan itu harus bersifat saling bebas. Kalau dia bersifat saling bebas, itu nanti dia memiliki suatu distribusi yang incumbent itu tadi. Harapannya dia berdistribusi normal. Nah, yang paling kita harus concern adalah bukan derajat bebasnya. Karena derajat bebas itu depend on dari jumlah treatmentnya. Jadi derajat kebebasan seperti tadi di RAL ya, kalau perlakuan kita ada 7, maka derajat kebebasannya adalah 7 kurang 1, maka derajat kebebasannya ada 6. Bukan itu yang kita concern. Tapi yang kita concern ketika kita melakukan penelitian adalah kita harus memilih tingkat kepercayaan atau taraf signifikansi atau level of significance. Ini yang paling krusial. Jadi level of significance itu harus kita pilih terlebih dahulu sebelum sudah kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian. Penelitian apapun, baik di bidang sains, di bidang marketing research, sosial humaniora, pendidikan, psikologi, politik, hukum dan seterusnya. Itu kita harus lakukan terlebih dahulu. Nah, dan itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada unit atau satuan percobaan yang kita teliti. Contoh, misalnya saya
misalkan saja Pak Gunawan ini mencoba meng-create bersama dosen-dosen, kemudian bersama mahasiswanya mencoba membuat misalkan obat anti COVID-19 atau vaksin lah, katakan vaksin COVID-19. Nah terus kemudian itu kan mau dicobakan dulu ke orang, ke manusia. Nggak mungkin dong itu nggak dilakukan uji hipotesis dulu di laboratorium. Maka taraf signifikansinya berapa persen? Taraf signifikansi yang harus kita ambil adalah 1%. Kan kalau bahasa awamnya taraf signifikansi atau level of significance itu adalah tingkat kesalahan. Tingkat kesalahannya harus diambil itu sekecil mungkin, yaitu 1% at least. Nah, mengapa 1%? Berarti kalau kita cobakan vaksin itu kita suntikkan ke pasien 100 orang, harapannya 99% pasien itu sembuh, 1% pasien itu nggak sembuh. Nah sekarang kalau kita ambil 5%, Bapak Ibu mau disuntik dari 105 nggak sembuh gitu, alias meninggal gitu kan, nggak mau, orang takut gitu karena tingkat kesalahannya cukup besar. Orang maunya tingkat kesalahannya 1%. Seperti itu. Misalnya juga saya larikan ke bidang ekonomi. Misalkan saya lari ke marketing research. Saya ingin tahu misalkan produk sampo tertentu, berapa merek sampo. Nah, biasanya kan suka ada di iklan, 7 dari 10 wanita menggunakan sampo itu atau suka dengan sampo itu. Misalnya begitu ya. Nah, itu biasanya berapa persen? Ya, orang marketing research, penelitian di bidang ekonomi seperti itu, karena dampaknya itu nggak terlalu besar, ya dianggap tidak terlalu besar, paling ketombean gitu ya, kalau nggak cocok samponya, punten mohon maaf. Nah, maka alfanya atau level of significance itu bisa diambil oleh mereka itu 10%. Nggak masalah, artinya dari 100 orang yang pakai, ya 90 orang cocok pakai sampo itu, 10 orangnya nggak cocok. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lari lagi ke bidang pertanian. Satuan percobaannya apa? Sapi. Saya mau menguji cobakan vaksin sapi antraks misalnya. Vaksin antraks bagi sapi. Ya saya nggak pakai 10%. Saya pakai 5% aja. Kalau bisa saya pakai 1%. Mengapa? Wong sapi mahal kok gitu. Karena kalau sapinya saya ada 100, saya suntik itu vaksin antraks, ternyata 10 mati. Kalau 10% rugi saya. Sapi 1 ekor 30 juta dikali 10 ekor 300 juta gitu ya. Jadi kalau kita jadi konsultan statistik, saya nggak mau ngambil alfanya itu besar. Karena apa? Karena satuan percobaannya itu adalah sapi. Beda kalau satuannya itu misalkan ayam, misalkan unit percobaannya. Ya nggak apa-apa lah ya, saya ambil 5%. 10% juga nggak apa-apa lah gitu. Karena 10%, 1 ekor ayam 50.000 kali 10, 500.000. Oke lah gitu. Karena ujung-ujungnya cost yang kita harus perhatikan juga. Salah satu yang harus dipertimbangkan di dalam rancangan percobaan adalah biaya. Itu tadi. Oke, mungkin itu Pak Gunawan. Terima kasih Bapaknya. Pertanyaan berikutnya adalah, Bu Vera bikin kue apa saja? Mungkin boleh berselancar di Instagramnya saya, Bapak Ibu. Instagramnya saya jadi agak melenceng. Saya punya Instagram khusus saya berbagi resep karena saya niatnya berbagi ilmu. Mungkin itu dari saya untuk Pak Gunawan Cahyadi. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Terima kasih Bu Vera atas pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Dari Trisakti, salam kenal dari saya, Bapak. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Luar biasa, Bapak masih semangat untuk belajar dan belajar. Jadi contoh bagi kami semua. Iya, saya tinggal setahun lagi Bu, tahun depan pensiun. Wah, Bu. Luar biasa Pak. Masih sehat. Mau belajar bikin kue sama Bu Vera pakai statistik. Boleh Pak. Doakan saya mudah-mudahan kalau saya selesai S3 saya bisa buat kanal YouTube khusus dan buat online online masak gratis begitu buat teman-teman sehingga bisa membuat ketahanan ekonomi keluarga di tengah pandemi seperti ini. Amin, amin Bu. Terima kasih atas pencerahannya. Resepnya ada di Instagram saya @dapurvera ya Bapak Ibu. @dapurvera. Boleh dicek nanti ya kalau mau lihat resep-resep kuenya. Thank you Syifa. Mungkin bisa diketik nanti di sini ya. Oh iya Bu. Di kolom chat. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Ibu Leni, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Syifa selaku MC moderator.
Salam kenal Ibu Vera. Salam kenal Bu Leni. Nama kakak saya juga Leni. Saya dari Universitas Madisra, Bu. Yes. Ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat berguna sekali bagi kami. Dibilang pemula lah ya, pemula karena memang concern di penelitian belum terlalu banyak berselancarnya, sehingga masih banyak pengetahuan atau ilmu terutama yang kaitannya dengan statistik pastinya. Jadi yang pertama saya menunggu dengan sangat buku saku Ibu terkait dengan RAL dan RAK tadi, Bu. Mohon diskusi di grup. Kalau memang sudah ada di grup yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya Ibu, saya ini pasca penelitian doktoral kemarin itu adalah eksperimen terhadap hewan coba, yang mana saya menggunakan bahan alam untuk pengobatan infeksi Gardnerella di vaginalis, begitu ya Bu ya. Dan ini sudah ada hasilnya terhadap hewan uji karena kemarin itu sampai ke mRNA. Jadi menggunakan pemeriksaan mRNA dari Gardnerella vaginalis tadi. Dan selanjutnya saya mau melakukan penelitian terhadap vagina perempuan pastinya ya kan yang punya vagina. Nah, saya mau yang transgender sekarang juga punya ya Bu. Ya Bu, yang benar ya sebetulnya yang sudah dioperasi. Ya memang apapun bisa dilakukan dengan teknologi kesehatan sekarang. Iya. Saya mohon Bu, karena memang alurnya saya berpikir segampangnya saja ya uji cobakan ke manusia, buat ekstraknya uji cobakan begitu. Tapi kalau kita bicara bahwa akan ada etik dan lain sebagainya, kemudian perhitungan statistik dan lain sebagainya nanti, nah itu membuat saya kadang maju mundur gitu Bu. Jadi mohon sedikit atau banyaklah yang saya harapkan dari Bu Vera, apa yang bisa saya lakukan Bu? Karena saya mau uji coba langsung formulasi ini ke vagina Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Waduh, ini pertanyaan berat ya. Penelitiannya luar biasa, tapi saya sangat apresiasi yang Ibu lakukan karena memang mengingat salah satu faktor penyebab kematian di Indonesia ya khususnya ya Ibu ya, yaitu kanker serviks pada perempuan ya Bu di Indonesia ya. Saya sangat support sekali, sangat apresiasi atas apa yang Ibu lakukan. Kalau Ibu tanya ke saya, sepertinya saya merasa kurang kompeten untuk menjawab ini, karena tentu saja ada kode etik ya, yang itu bukan ranah saya. Punten banget Bu. Ya. Betul ya, ada kode etik yang harus dilakukan. Nah, sama seperti COVID tadi ya, vaksin COVID itu juga pasti ada kode etiknya. Kode etiknya mungkin diuji cobakan dulu ke makhluk yang paling kecil, mungkin mencit, kemudian dicobakan lagi ke makhluk yang agak lebih besar, ke makhluk yang agak menyerupai juga misalkan dari segi kromosom gennya dengan manusia dan seterusnya ya. Nah, saya merasa tidak kompeten untuk menjawab itu Bu Leni. Punten mohon maaf. Jadi, tapi saya sangat support sekali, saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang Ibu lakukan. Mungkin itu jawaban saya Ibu, jadi analoginya seperti yang tadi saya barusan jelaskan, sesuai dengan kode etik di dalam bidangnya Ibu, bidangnya ilmu kesehatan ya. Jadi saya merasa sangat tidak kompeten untuk menjawabnya. Takut salah jawab saya Ibu, karena memang ada kode etiknya. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab. Yes, Pak Gunawan. Bu Vera, mungkin kalau boleh saya sumbang saran ya untuk kanker serviks kan sekarang sudah bisa dengan bahan kimia ya. Jadi lebih murah gitu testingnya. Jadi treatmentnya satu kelompok dengan bahan kimia tersebut, satu kelompok dengan alat-alat kedokteran tuh begitu. Bagaimana itu? Mungkin bisa nggak? Nanti hasilnya dibandingkan. Mungkin. Iya. Terima kasih Dok Pak. Kemarin memang saya bandingkan menggunakan obat konvensional satu kelompok, kemudian satu kelompok menggunakan ekstrak yang saya olah melalui farmasi, memang kerjasama dengan farmasi. Kemudian satu kelompok itu menggunakan
standar biasa. Jadi ada tiga kelompok acak kemarin itu. Begitu. Iya. Kalau pakai pakai pap smear kan mungkin masih mahal ya Bu ya, kalau nggak salah. Iya. Mungkin untuk kita di puskes ya Bu ya, atau di Yankes yang lebih bawah itu bisa kita gunakan Bu, derivat itu. Barangkali itu aja sih. Walaupun background saya elektro, tapi saya minat di bidang kesehatan. Waduh, ternyata Pak Gunawan luar biasa ini. Multitasking, multitalent juga sepertinya. Iya, enggak, saya dipercaya ini untuk teknologi kesehatan, Bu. Oh, untuk paham. Saya punya prodi dan juga propstat, Bu. Cuman saya punya propstat itu, maaf, saya enggak pakai ANOVA, Bu, karena untuk engineer ya, Bu, ya. Iya. Buku pegangan saya itu Bu, Walpole Bu, maaf Bu. Walpole. Jadi iya. Jadi saya agak zero Bu kalau untuk bidang social sciences, humaniora segala gitu Bu. Barangkali itu yang bisa saya tumbang saran. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Bu Vera kembali Bu, walaupun tadi saya sudah mendapatkan sedikit secercah sinar yang Ibu sampaikan. Paling tidak saya bisa konsultasi dengan tim UNJ untuk statistiknya ya. Boleh Ibu, dengan senang hati. Tadi alamat email juga sudah di-share. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi riset ya Bu ya ke depannya. Ya, bisa. Baik, saya kembalikan ke Mbak Syifa. Silakan Mbak Syifa. Ya Bu, kalau yang saya lihat di kolom chat masih ada 2 pertanyaan. Mungkin bisa ditanyakan ke Ibu di luar latihan kali ini ya Bu ya. Oke, saya coba jawab ya. Saya jawab singkat, boleh ya? Bapak Ibu, saya izin agak molor sedikit karena masih ada 2 pertanyaan tanggung gitu. Kalau kata orang Melayu, kepalang mandi basah-basah gitu ya. Jadi jangan nanggung-nanggung. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak Legiono dari Universitas Yarsi. Salam kenal dari saya, Pak Legiono. Pertanyaannya adalah, apakah asumsi normalitas diperlukan dalam rancangan percobaan? Bila iya, katanya, mohon penjelasannya, katanya yang diujikan normalitas data itu ada atau normalitas error. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba jawab, mudah-mudahan tidak salah. Di dalam rancangan percobaan, di sini juga kita tidak bahas karena saya memang lebih concern untuk mengenalkan beberapa rancangan, satu faktor di dalam RAL, RAK, dan RDSL, itu saja sebetulnya, karena memang materinya cukup banyak. Kalau ditanya uji asumsi, memang ada uji asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan rancangan percobaan, baik RAL, baik RDSL, satu faktor, 2 faktor, dan seterusnya. Nah, uji asumsinya apa saja? Uji asumsinya itu adalah uji asumsi normalitas, uji asumsi kehomogenen ragam, kemudian uji asumsi dari keaditifan, itu juga, kemudian uji asumsi dari kesamaan rata-rata. Jadi ada sebetulnya yang perlu diuji itu ada 3 nanti. Asumsi aditif ya, dia tidak diuji, tapi yang diuji itu uji normalitas, uji kehomogenan ragam, dan uji kesamaan rata-rata. Nah, uji asumsi normalitas yang kita uji adalah datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu yang kita uji, jadi bukan errornya karena kita tidak bicara model regresi. Nah, kemudian uji homogenitas itu biasanya makanya ada pre-test, ada post-test biasanya. Misal saya ingin menerapkan untuk membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran, ada 4 model pembelajaran misalkan terhadap hasil belajar mahasiswa, mata kuliah rancangan percobaan, misalkan demikian. Nah, mahasiswanya saya taruh di dalam 4 kelas, asumsinya semuanya homogen, jadi saya pakai RAL saja, misalkan yang biasa. Maka saya harus melihat, bisa saya ambil dari nilai sebelumnya, atau saya kasih pretest kepada mahasiswa, nilainya nanti saya pakai datanya untuk menguji apakah keempat kelas ini cukup homogen. Kemudian apakah keempat kelas ini cukup memiliki distribusi yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan yang ketiga adalah uji kesamaan rata-rata. Sehingga jangan sampai kalau tidak diuji kesamaan rata-ratanya, input dari ada 1 atau 2 atau 3 dari kelasnya, dari 4 kelas ini, ternyata dia berbeda secara signifikan. Nah, itu kan artinya nanti
Misalnya yang satu rata-ratanya tinggi sekali rata-rata kelas, yang tiganya sedang-sedang saja semuanya. Sehingga ketika kita kasih treatment model pembelajaran A, B, C, D, ketika ada hasil belajar di akhir, ya tentu saja yang punya kemampuan awalnya lebih tinggi memang dibandingkan kelas yang lain, kan otomatis dia ada kecenderungan juga lebih tinggi juga hasilnya. Karena nilai dari awalnya pun startingnya sudah tinggi begitu. Maka kesimpulan yang akan kita ambil itu nanti sifatnya akan menjadi bias karena input yang berbeda. Maka kita harus melakukan uji kesamaan rata-rata. Itu jawaban dari saya, Pak Legiono. Nah, kemudian pertanyaan terakhir datang dari Ibu Suharsiwi. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena beliau mungkin di bidang pendidikan luar biasa ya, karena ini berbicara tentang ABK. Ini beliau sedang mengembangkan model pembelajaran untuk ABK. Nah, yang beliau tanya bagaimana ya desain percobaan untuk ABK yang jumlahnya biasanya tidak banyak. Nah, memang ini sepertinya kasus khusus ketika kita ingin melakukan rancangan percobaan di mana anak-anaknya juga terbatas karena anak-anaknya ABK, dan perlu diketahui juga jenis ABK-nya pun juga beda-beda karena kan ABK itu ada tuna A, ketunaan B, ketunaan C, dan seterusnya begitu ya. Setahu saya begitu, ada yang tuna daksa dan seterusnya. Nah, mungkin saya kurang informasi dari Bu Suharsiwi, apakah ABK yang dimaksud ini ketunaannya masuk ke golongan yang mana? Apakah hanya satu jenis ketunaan saja? Atau anak autis, Bu Vera. Oke, anak autis. Apakah level autis kan juga biasanya beda-beda ya, Bu Suharsiwi? Lagi, ya itu juga banyaknya modelnya. Iya, jadi ini kita harus berhati-hati ya ketika melakukan percobaan ini. Karena masalah kadar autisnya itu nanti hanya orang-orang seperti Ibu juga yang paham, kemudian orang-orang psikologi biasanya yang paham. Kebetulan saya punya beberapa teman psikologi di UNJ, karena kebetulan di UNJ juga ada program studi, ada fakultasnya bahkan psikologi, dan ada prodi PLB juga, pendidikan luar biasa yang mengatasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini, Bu Suharsiwi. Jadi mungkin setelah ini bisa saya kenalkan Ibu, saya koneksikan dengan teman-teman saya yang berkaitan dengan ini untuk bisa lebih mudah mendapatkan berkolaborasi dan mendapatkan saling sharing informasi. Mungkin begitu Bu Suharsiwi. Ya, terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Suharsiwi. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Legiono, salam kenal Pak dari Yarsi ya Pak. Iya betul, orang apa Bu yang punya. Baik Bapak, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mbak Syifa. Baik, terima kasih Ibu Vera. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu Vera, mungkin bisa menghubungi Ibu Vera melalui email dan nomor telepon yang sudah panitia kirimkan di grup chat Zoom. Baik, telah kita simak bersama-sama pemaparan materi dan diskusi kita mengenai rancangan percobaan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ilmu dan wawasan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, demikian acara pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Saya Syifa Zahra, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.